Perkenalkan, nama saya Magdalena Jeminda, NIM 1903030052, Prodi Sosiologi, kelas B semester 5, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, dalam video kali ini, saya ingin menjelaskan review buku ke-7 tentang protes migran dari dinamika interaksi dalam mobilisasi genting, mata kuliah gerakan sosial. Yang pertama, protes migran berteori, perspektif mikrointeraksi dan spasial. Inti dari teori gerakan sosial terletak pada harapan bahwa keluhan saja tidak cukup untuk menjelaskan mobilisasi politik. Aktor sosial perlu mengontrol sumber daya tertentu seperti pengetahuan, uang, dan logistik untuk mengubah letusan perbedaan pendapat menjadi mobilisasi berkelanjutan. Akibatnya, studi gerakan sosial secara intuitif berkonsentrasi pada gerakan yang kuat dan hanya sekali membahas protes dari kaum terpinggirkan, karena dalam istilah ini, mereka dianggap sebagai subjek yang tidak mungkin diperdebatkan. Mengikuti alur pemikiran yang sama, migran genting dipandang sebagai subjek mobilisasi yang paling tidak mungkin. Selain sumber daya yang langka, dibangun sebagai orang lain, mereka menghadapi peluang politik dan diskursi tertutup dalam kebijakan yang ditentukan secara nasional. Meskipun demikian, protes juga terjadi dalam konteks yang sangat bermusuhan, di mana ancaman terhadap identitas atau bahkan kelangsungan hidup yang terlibat sangat serius. Mobilisasi pengangguran telah muncul pada masa resesi ekonomi. Gerakan-gerakan hak sipil dipicu dalam pengaturan paling rasis di Amerika Serikat bagian selatan. Petani pemberontakan terorganisir selama masa kelaparan, dan para migran sering mengorganisir protes atas ancaman yang sangat nyata. Namun, ini tidak menunjukkan bahwa peluang dan sumber daya politik tidak relevan untuk menjelaskan proses genting. Sebaliknya, mereka paling berarti bagi mereka yang memiliki segala kekurangan. Oleh karena itu, penting untuk memberikan penjelasan yang rinci tentang bagaimana sumber daya yang dapat diakses, meskipun dalam konteks yang tidak menguntungkan, dan bagaimana sumber daya tersebut sering hilang lagi. Terlepas dari status hukum mereka yang genting, sebagian besar konteks yang bermusuhan dan modal sosial, serta budaya yang terbatas sebagai pendatang baru di masyarakat sebagai tuan rumah, para migran yang genting telah memanfaatkan cerak untuk berorganisasi secara kolektif melawan segala rintangan. Namun, untuk meneliti dinamika proses semacam itu, dalam konteks marginalisasi, buku ini mengambil dan mengintegrasikan wawasan dari teori-teori mobilisasi politik, migrasi, dan kewarganegaraan atau performatif berdasarkan literatur ini. Perspektif seperti itu menarik perhatian khusus pada pengalaman hidup para aktor yang terlibat, praktik interaktif konkret mereka, dan pengaturan spasial dari pertemuan tersebut. Pendekatan interaktif untuk memprotes dengan demikian memperlakukan komponen spasial yang penting. Namun, kontribusi lain, baik dalam studi gerakan sosial dan migrasi, bahkan lebih spesifik dalam menyempurnakan hubungan antara kondisi spasial dan agensi politik. Bagi banyak migran, negara-negara adalah wadah yang nyata, tetapi lebih bersifat artifisial, karena dunia kehidupan mereka menjangkau berbagai lokalitas
dalam kehidupan sehari-hari mereka, melalui kontak dengan keluarga mereka di rumah atau di negara lain, melalui identifikasi dengan negara asal mereka, atau oposisi dengan pemerintah yang berkuasa. Meskipun mereka berada di negara atau kota dengan tujuan tertentu, dunia kehidupan mereka tidak pernah murni secara lokal. Yang kedua, migrasi yang bertentangan dalam konteks hukum, wacana dan mobilisasi di Jerman dan Prancis. Di sebagian besar negara Eropa, termasuk Prancis dan Jerman, migrasi hampir tidak dianggap sebagai topik yang diperebutkan dalam dua dekade pertama setelah Perang Dunia Kedua. Pada masa peningkatan ekonomi pada tahun 1950-an dan tahun 1960-an, sikap positif ini bergema dengan kekuasaan ekonomi nasional yang berkembang akan tenaga kerja murah. Baik Prancis maupun Jerman pada periode ini secara aktif menarik ratusan ribu migran sebagai tenaga kerja yang asing. Di Jerman, tenaga kerja asing direkrut terutama di Italia, Spanyol dan Yunani, kemudian dari Yugoslavia dan Turki. Sedangkan di Prancis, terutama dari koloni Frankop di Afrika, termasuk Senegal dan Mali, tetapi kebanyakan Maroko dan Aljazair. Populasi asing tumbuh pesat pada tahun 1960-an, tetapi jenis migrasi ekonomi ini tetap sulit dipolitisasi. Dalam konteks kebijakan migrasi liberal seperti memenuhi syarat untuk perlindungan internasional, melepaskan permohonan suaka, dan tidak pernah muncul dalam statistik suara resmi. Relatif rendahnya jumlah pengungsi politik dari komunis timur selanjutnya dianggap sebagai bukti superioritas kapitalis barat. Migrasi ekonomi disambut baik dan norma hukum suaka secara numerik tidak relevan dan menarik secara moral. Kemerosotan ekonomi di awal tahun 1970-an membawa perubahan mendasar di kedua negara tersebut. Perancis semakin dihadapkan dengan meningkatkan pengangguran karena restrukturisasi sektor industri dan meningkatnya otomatisasi. Dengan ekonomi dalam resesi, kebutuhan tenaga kerja asing dengan cepat menurun dan diterjemahkan ke dalam pembatasan besar pada migrasi. Mengikuti pembatasan migrasi tenaga kerja, jumlah permohonan suaka meningkat karena saluran migrasi lainnya diblokir. Namun demikian, migrasi suaka tetap relatif tidak signifikan dan hampir tidak diperebutkan sepanjang tahun 1970-an. Di Perancis, kelompok utama pencari suaka pada saat itu, pembangkang Chili yang melarikan diri dari ketidaktaaturan militer Pinochet, dan apa yang disebut manusia perahu dari Vietnam, Laos, dan Kamboja, sebagian besar melarikan diri dari rezim komunis, mendapat simpati luas, baik dari publik maupun dari pemerintah. Wacana migrasi suaka mempertahankan citra positif dan hukum suaka bahkan diliberalisasi. Sejak tahun 1977 dan seterusnya, pencari suaka memperoleh hak untuk bekerja sejak klaim suaka diajukan. Sebaliknya, di Jerman, terjadi kemerosotan ekonomi, diterjemahkan menjadi politisasi suaka yang meningkat. Migrasi telah menjadi isu inti konflik politik di Jerman, dan di Perancis menjadi isu suaka yang terjadi pada intinya. Di Jerman, mobilisasi politik telah berlangsung selama beberapa dekade. Namun demikian, ini telah lama tetap jauh lebih terlokalisasi, lebih fokus pada suaka, dan kurang luas
dibandingkan dengan negara Prancis. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.